Kumpulan cerita sebelum tidur. Setelah banjir besar surut, kura-kura dan monyet menemukan dua batang tunas pohon pisang yang hanyut di sungai. Mereka sepakat untuk membawa pulang dan menanamnya di kebun masing-masing. Monyet yang merasa paling pintar memilih bagian atas pohon yang sudah berdaun agar cepat berbuah. Sedangkan kura-kura dengan sabar menanam bagian bawah yang ada akarnya, lalu merawatnya, menyiramnya, dan membersihkannya setiap hari. Beberapa minggu berlalu, pohon pisang monyet layu dan mati karena tidak punya akar. Sementara pohon kura-kura tumbuh sangat subur, hingga akhirnya berbuah lebat dan kuning matang. Monyet pun mulai iri melihatnya. Monyet lalu menawarkan diri untuk memanjat dan memetikkan pisang itu, karena kura-kura tidak bisa memanjat. Begitu sampai di atas pohon, sifat asli monyet pun keluar. Bukannya melemparkan pisang untuk kura-kura, si monyet malah duduk dengan nyaman dan melahap semua pisang yang paling manis sendirian, tanpa berbagi. Mendengar ejekan monyet yang serakah, kura-kura yang jujur merasa sangat kecewa dan dikhianati. Dengan diam-diam, kura-kura mengumpulkan duri-duri tajam dan menyusunnya dengan rapat di sekeliling bawah batang pohon pisang itu. Ketika monyet sudah kenyang dan hendak turun dengan perut buncit, ia tidak berhati-hati. Monyet tergelincir dan jatuh tepat di atas tumpukan duri tajam. Monyet pun berteriak kesakitan. Itulah balasan bagi mereka yang serakah dan tidak tahu berterima kasih. Monyet pergi dengan rasa malu dan kapok. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah Gaga, seekor anak gajah yang bertubuh paling kecil. Berbeda dengan gajah lain yang kuat, Gaga sering merasa tidak percaya diri karena belalainya yang pendek dan langkahnya yang lambat. Hewan-hewan lain sering menertawakannya. Suatu hari, badai besar melanda hutan. Sebuah pohon raksasa tumbang dan menutup jalan satu-satunya menuju sumber air. Semua hewan panik karena mereka kehausan. Singa dan beruang mencoba mendorong pohon itu, tapi batangnya terlalu licin dan besar. Melihat situasi itu, Gaga si gajah kecil memberanikan diri maju ke depan. Semua hewan berbisik meremehkannya. Mana mungkin gajah sekecil itu bisa? Namun, Gaga punya rencana cerdik yang tidak terpikirkan oleh hewan besar lainnya. Sambil tersenyum, Gaga tidak menggunakan badannya untuk mendorong, melainkan mengikatkan akar pohon yang menjulur kuat ke ujung batang raksasa itu. Dia meminta bantuan kawanan burung tukan dan monyet untuk mengikatnya tinggi-tinggi. Hewan-hewan lain mulai berhenti mengejek dan penasaran dengan apa yang dilakukan Gaga. Gaga kemudian melilitkan ujung akar satunya ke sebuah batu bulat besar yang berada di tebing atas jalan. Dengan cerdik, Gaga mendorong batu itu jatuh ke jurang di sisi sebelah. Berat batu yang jatuh itu langsung menarik akar pohon dengan daya ungkit yang luar biasa kuat. Batang pohon raksasa yang licin itu akhirnya terangkat dan terguling ke pinggir jalan. Semua hewan bersorak gembira dan langsung berlari menuju sumber air. Singa dan beruang pun tertunduk malu sekaligus kagum dengan kecerdikan Gaga. Ingat adik-adik, kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan yang besar. Di tengah hutan rimba, seekor singa besar sedang tidur dengan sangat lelap. Tiba-tiba, seekor tikus kecil tidak sengaja berlari melewati wajahnya. Singa terbangun dengan geraman marah dan langsung menangkap tikus itu. Beraninya kau mengganggu tidurku, aku akan memakanmu. Tikus gemetar, ketakutan dan memohon. Tolong lepaskan aku, Tuan Singa. Jika kau membiarkanku hidup, suatu hari nanti aku pasti akan membalas budimu. Singa tertawa terbahak-bahak meremehkannya, namun ia tetap melepaskan tikus kecil itu. Beberapa minggu kemudian, nasib buruk menimpa sang singa. Saat sedang berjalan, sebuah jaring besar perangkap pemburu jatuh menyergapnya. Singa meronta-ronta kesakitan dan tidak bisa lepas. Mendengar raungan frustrasi sang singa, si tikus kecil langsung berlari kencang menuju tempat kejadian. Melihat sang raja hutan terjepit tak berdaya, tikus tanpa rasa takut langsung memanjat jaring tersebut. Dengan giginya yang kecil, namun sangat tajam, ia mulai menggigiti tali jaring satu demi satu. Kretak, kretak. Tali itu mulai terputus. Akhirnya, singa bisa merobek sisa jaring dan keluar dengan selamat. Singa menatap tikus dengan penuh rasa haru dan malu. Maafkan aku, teman kecil. Dulu aku
meremehkanmu. Tapi hari ini, kau telah menyelamatkan nyawaku. Ingat ya adik-adik, kebaikan yang kita tanam pasti akan membuahkan hasil yang manis. Di sebuah teluk yang airnya sangat jernih seperti cermin, seekor rusa berhenti untuk minum. Saat menundukkan kepalanya, ia terpaku menatap bayangan dirinya sendiri di permukaan air. Rusa itu sangat bangga melihat tanduknya yang besar, bercabang indah, dan tampak perkasa. Ia bergumam, "Wah, betapa cantiknya tandukku. Aku pasti hewan paling gagah di hutan ini, berkat mahkota di kepalaku." Namun saat melihat ke bawah, ia mengeluh melihat kaki Nia yang kurus dan kecil. Rusa merasa kakinya sangat jelek dan membuat penampilanku tidak sempurna. Rusa tidak tahu bahaya besar sedang mengintai di balik semak-semak. Tiba-tiba, seekor singa lapar muncul dan siap menerkam. Melihat singa bersiap menerkam, rusa langsung melesat secepat kilat. Kaki kurus yang tadinya ia benci, ternyata bekerja dengan sangat luar biasa. Membawanya lari melintasi padang rumput meninggalkan singa jauh di belakang. Namun, saat memasuki hutan yang lebat, petaka pun terjadi. Tanduknya yang besar dan bercabang indah itu justru tersangkut erat pada dahan-dahan pohon yang rendah. Semakin ia meronta, tanduknya semakin terjepit kuat. Singa pun semakin dekat. Di saat-saat terakhirnya, rusa itu menangis menyesal. Betapa bodohnya aku. Kaki yang aku benci hampir menyelamatkanku. Sementara tanduk yang aku banggakan justru menghancurkanku. Ingat ya adik-adik, jangan menilai sesuatu hanya dari penampilan luar. Apa yang terlihat sederhana bisa jadi hal paling berharga saat kita sulit. Pada suatu siang yang terik, Kancil sedang berjalan di pinggir hutan dengan perut yang sangat lapar. Di seberang sungai yang lebar, ia melihat kebun buah-buahan yang sangat ranum. Buah apel dan melon di sana tampak begitu menggoda. Kancil ingin sekali menyeberang, tapi sungai itu arusnya sangat deras dan dihuni oleh kawanan buaya yang besar dan kelaparan. Jika nekat berenang, Kancil pasti akan langsung jadi santapan makan siang mereka. Tak kehilangan akal, Kancil memanggil pemimpin buaya dan berteriak, "Hai buaya, keluarlah semua. Raja hutan ingin mengadakan pesta besar dan menyuruhku menghitung jumlah kalian untuk membagikan daging segar." Mendengar kata daging segar, kawanan buaya langsung kegirangan tanpa curiga. Tanpa rasa curiga, kawanan buaya itu langsung berbaris rapi dari tepi sungai hingga ke seberang, membentuk sebuah jembatan yang panjang. Kancil pun tersenyum dalam hati melihat siasatnya berhasil. Kancil mulai melompat. 1, teriak Kancil di punggung buaya pertama. 2, 3, Kancil terus melompat lincah dari satu punggung ke punggung buaya lainnya sambil pura-pura menghitung dengan keras. Hingga akhirnya, dengan satu lompatan besar dari buaya terakhir, Kancil sampai di daratan seberang. Kancil langsung tertawa gembira dan berteriak, "Terima kasih buaya. Sebenarnya pesta daging itu tidak ada." Haha. Para buaya marah besar karena tertipu, tapi Kancil sudah lari masuk ke kebun buah yang lebat. Ingat ya adik-adik, kecerdikan itu baik, tapi jangan digunakan untuk menipu orang lain demi keuntungan sendiri. Yuk, klik like dan subscribe untuk dongeng seru besok.